Oke, kembali lagi di part berikutnya, part kelima dari pertemuan keempat, materi pertemuan mengenai ini ya, data enkripsi, mata kuliah keamanan komputer. Ya. Nah, flow kelima itu berbicara mengenai digital signature ya. Apa sih digital signature itu? Nah, digital signature implements asymmetric cryptography to simulate the security properties of a signature in digital rather than written form. Nah, kalau yang sertifikat digital yang tadi, yang kemarin-kemarin, itu dia menggunakan metode simetrik ya. Jadi kalau yang ini, digital signature itu dia pakai asimetrik. Ya. Terus digital signature involves two encryption keys ya. Yang satu adalah private key untuk signing the message, untuk menandatangani pesannya, and a public key untuk verify signature-nya, untuk memverifikasi tanda tangannya. Kemudian digital standard follow the open standard as they are not tied to an individual or manufacturer. Standar dari ini ya, digital signature ini mengikuti ataupun mematuhi peraturan ataupun standar-standarnya dia yang terbuka untuk tidak terikat pada individu ataupun perusahaan tertentu ya. Jadi dia independen dan tidak terikat, sifatnya begitu. Kemudian it is often used to implement electronic signature and can be used by any type of message ya. Dia sering digunakan untuk implementasi ini ya, signature elektronik, dan dapat digunakan oleh seluruh jenis dari pesannya. Apapun pesan yang mau kita kirim itu kita bisa taruh digital signature. Jadi support of all any type message. Ya. Kemudian it is independent of the signature verification between the sender and the receiver. Jadi digital signature ini dia independen dari sisi verifikasi signature-nya, verifikasi tanda tangannya ya, di antara si pengirim dan si penerima. Jadi berdiri sendiri ya, sender dan si penerima itu berdiri sendiri ya, independen masing-masing. Nah, cara kerjanya ini ya, kita lihat dari sisi ini dulu, ikutin arah panahnya, set, kita baru ke sebelah kanan sini. Nah, sign ya, proses penandatanganan ya. Ini adalah confidential information yang kita akan tanda tangani. Kemudian dengan menggunakan hash value, jadi fungsi hashnya itu. Terus setelah diberi fungsi hash, sender signs hash code using his private key. Jadi si pengirim itu akan menandatangani hash code-nya dia menggunakan kunci private punya si pengirim ya. Nah, kemudian dia lampirkan atau dia tambahkan tanda tangan yang sudah terkena hash-nya itu ya, hash code-nya itu ke pesannya itu. Jadi dia sisipkan, dia lampirkan ke pesannya, pesan asli ini ya. Nah, dia sisipkan di situ. Kemudian masuk ke proses penyegelan ya. Nah, encrypt message using one-time symmetric key ya. Pesan yang terencrypt itu menggunakan one time ya, hanya satu kali pakai gitu, symmetric key ya. Kemudian encrypt the symmetric key using recipient public key. Nah, jadi setelah dapat ini, nanti dia akan melakukan enkripsi menggunakan symmetric key ya. Nanti dia akan melakukan enkripsi ini ya, symmetric key-nya itu menggunakan public key dari si
penerima gitu. Jadi sudah ada dua kunci yang berperan di sini dalam proses penyegelan ya. Kemudian pesan yang sudah tersegel itu akan dikirimkan ke ini ya, ke penerima. Ini proses pengirimannya, deliver mail electronic envelopes to the recipient. Dikirimkan, kemudian setelah diterima di penerima, ya ini sudah diterima, akan dibuka, open. Recipient decrypt one-time symmetric key using his private key. Nah, jadi si penerima akan melakukan proses decrypt menggunakan one-time symmetric key, ya, menggunakan private key punya dia. Ya. Terus decrypt message using one-time symmetric key. Ya. Jadi dia melakukan dekripsi menggunakan one-time symmetric key punya dia. Jadi setelah itu baru masuk lagi ke ini ya, unblock the hash value using sender public key-nya. Terus baru di rehash ya. Jadi pesan-pesan teracak setelah kena hash function-nya itu akan di rehash and compare it with the hash value attached with the mail. Nah, jadi cara untuk mengecek apakah pesan itu sudah valid, asli atau belum adalah dengan cara membandingkan pesan asli itu dengan fungsi ataupun nilai hash-nya yang terlampir di email. Ya. Yang ini yang terlampir itu akan dibandingkan kembali di sisi akhir ini untuk proses verifikasi. Jadi ada apa ya? Ada 3 tahapan begitu ya. Ada 1, terus 2, terus 3. 3 tahapan keamanan encrypt dalam proses digital signature ini. Gitu. Oke ya, mudah-mudahan apa yang telah saya jelaskan itu bisa kalian pahami dengan mudah. Kalau masih ada pertanyaan ataupun kebingungan, kalian bisa komen di bawah video ini, ataupun bisa japri saya, ataupun juga bisa omongkan di WA grupnya kita. Ya. Tetap dukung dan support channel YouTube ini ya, supaya teman-teman yang lain yang ingin belajar mengenai materi keamanan komputer itu bisa mendapatkannya ataupun mengaksesnya dengan mudah. Ya. Tetap klik like, ya, kemudian subscribe dan juga share, dan juga tak lupa kalian bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian bisa tetap update informasi ataupun materi-materi yang terkini mengenai keamanan komputer. Ya. Demikian, terima kasih, selamat sore, salam budi luhur.